Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are doing well and safe. Okay, I'm Miss Risma. I'm homeroom teacher, first grade. Are you ready? Learn with me? Today, we will learn about aku dan tanamanku. Sebetulnya, pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan minggu lalu tentang lingkungan biotik dan juga abiotik. Karena contoh dari lingkungan biotik ini adalah tanaman. Oke, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang pembelajaran hari ini? Supaya anak-anak semua memiliki sikap disiplin untuk merawat dan menyayangi tanaman yang ada di sekitar kita. Lalu, kenapa sih Miss kita juga harus merawat tanaman? Supaya tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita bisa tumbuh dengan subur dan tidak berpenyakit. Karena nantinya tanaman-tanaman tersebut juga akan memberi manfaat kepada kita. Nanti kita bahas ya, apa saja sih manfaat yang bisa diberikan tanaman terhadap kita. Nah, untuk sekarang kita bahas terlebih dahulu. Apa saja atau bagaimana sih cara kita untuk merawat tanaman yang ada di sekitar kita? Nah, yang pertama, tanaman itu membutuhkan sinar matahari. Maka, pastikan tanaman anak-anak semua tersinari matahari dengan cukup. Lalu, cara yang kedua adalah menyiram. Ingat, tanaman juga seperti manusia, membutuhkan air untuk kehidupannya. Maka, biasakan dan disiplinkan diri kita untuk menyiram tanaman secara rutin dan juga berkala. Lalu yang ketiga adalah memberi pupuk. Nah, kalau tadi ibarat kita membutuhkan minum, kalau pupuk ini ibarat kita membutuhkan makanan. Tumbuhan juga membutuhkan pupuk agar bisa tumbuh dengan subur. Contohnya, bisa membuat tanaman berbunga lebih cepat, kemudian berbuah lebih cepat juga, dan memiliki daun yang lebih lebat. Oleh karena itu, jangan lupa sesekali berikanlah pupuk terhadap tanaman-tanaman kita. Nah, pupuk ini sebetulnya bisa kita buat sendiri dari bahan-bahan alami. Ada 2 jenis pupuk, yaitu ada pupuk kompos. Pupuk kompos ini bisa kita buat dari sisa-sisa tumbuhan yang ada di sekitar kita. Misalnya dari daun-daunan atau dari bekas makanan kita kumpulkan, nanti lama-kelamaan bisa kita jadikan pupuk untuk membuat subur tanaman-tanaman kita. Lalu pupuk yang kedua ada pupuk kandang. Kalau pupuk kandang ini asalnya dari kotoran hewan. Nah, ternyata kotoran hewan bisa kita gunakan lagi ya untuk memelihara dan juga mempersubur tanaman kita. Selanjutnya, cara merawat tanaman yang selanjutnya ada memberi obat pembasmi hama. Karena tanaman ini merupakan makanan bagi beberapa jenis hewan. Jadi tentu saja ada hewan-hewan kecil yang biasanya akan merusak dedaunan dari tanaman kita. Oleh karena itu, sesekali berikanlah obat pembasmi hama. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan, karena berlebihan malah akan merusak tanaman kita. Selanjutnya, yang terakhir, ada membuang bagian yang rusak. Coba dicek secara berkala tanamannya. Cek apakah ada tanaman yang mulai mengering atau bagian yang mulai mengering. Nah, jika ada maka segera dipotong kemudian dibuang agar tidak merusak
bagian-bagian tanaman yang lainnya. Nah, itu dia cara kita untuk memelihara tanaman. Miss ingatkan, disiplinkan diri kita ketika kita mulai merawat tanaman. Lalu seperti yang Miss Risma katakan tadi, jika kita sudah merawat tanaman kita dengan baik, maka tanaman tersebut pun akan memberikan manfaatnya kepada kita. Apa saja manfaatnya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, manfaatnya akan membuat lingkungan kita menjadi lebih sejuk dan juga lebih segar tentunya. Karena kita tahu tanaman dan atau tumbuhan bisa menghasilkan oksigen sehingga udara kita menjadi lebih sejuk dan juga lebih segar. Lalu manfaat yang kedua adalah bisa memperindah lingkungan. Kita menanam bunga di pekarangan rumah, di pekarangan sekolah. Hal tersebut tentu saja akan membuat rumah dan sekolah kita terlihat lebih indah. Dan yang ketiga, manfaat dari tanaman akan menjadi sumber makanan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa makanan-makanan kita selama ini dari mulai apa? Nasi berasal dari padi yang kita tanam. Kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan masih banyak lagi sumber makanan yang kita dapatkan dari tumbuhan ini. Maka rawatlah tanaman dengan baik agar menghasilkan manfaat-manfaat tersebut kepada kita dan lingkungan kita. Kemudian, kalau kita tadi sudah bahas cara menjaga atau merawat tanaman, maka kita juga harus tahu apa saja sih hal-hal atau sikap yang tidak boleh kita lakukan terhadap tanaman. Yang pertama, tentu saja kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita tahu ketika ada pohon, udara kita menjadi lebih sejuk. Jadi ketika pohonnya sudah mulai ditebangi, udara kita akan menjadi lebih panas dan juga lebih gersang. Selain itu juga nantinya akan menimbulkan bencana alam yang lain. Contohnya banjir juga tanah longsor. Kemudian hal kedua yang tidak boleh kita lakukan adalah mematahkan batang tanaman atau merusaknya. Misalnya anak-anak datang ke sekolah, lalu kemudian di sekolah ada berbagai jenis tanaman. Kemudian kita sengaja memetik daunnya, memetik bunganya, atau mematahkan dan menginjak bunga tersebut. Nah, itu hal yang tidak boleh kita lakukan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, tidak boleh ya mencoret-coret tanaman. Misalnya dengan sengaja kita menulis nama kita pada batang pohon atau pada daunnya. Nah, itu juga tidak boleh. Itu hal-hal yang harus kita hindari terhadap tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, baik anak-anak semua, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang cara merawat tanaman, manfaat ketika kita merawat tanaman dengan baik, dan juga sikap yang tidak boleh kita lakukan terhadap tanaman. Insya Allah semuanya sudah dapat dipahami dengan baik ya. Untuk evaluasinya, silahkan kerjakan latihan soal yang sudah ada pada link kuisis yang sudah Miss sediakan ya. Oke children, that's all for today. If you have any question, feel free to text me. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.